Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Allah kita yang ajaib. Saudara, kita kembali berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri. Dalam tayangan kali ini kita akan spesial untuk mengingat dan belajar tentang nubuat Alkitab di akhir zaman mengenai bangsa Persia. Terdapat beberapa nubuat dalam Alkitab mengenai akhir zaman yang merujuk pada Iran, yang di dalam Alkitab disebut sebagai Persia atau Elam. Mengingat kenyataan bahwa Iran kerap kali muncul di berita sebagai negara yang mencari senjata, mungkin saja itu nuklir, dan seringkali melontarkan ancaman kepada Israel. Para pelajar nubuat Alkitab mulai menaruh perhatian tentang hal ini. Pertikaian dengan Israel pada bulan Juni 2025 jelas menempatkan Iran di pusat diskusi tentang nubuat Alkitab. Iran memang memiliki peran yang signifikan di akhir zaman, tetapi terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah Iran dan sekitarnya yang berkaitan dengan sejarah Alkitab. Yeremia menyatakan bahwa Elam, sebuah wilayah di timur Babel, barat Persia, dan selatan Media yang ditaklukkan dan kemudian akan kembali berkuasa. Hal ini dicatat dalam Yeremia pasal 49 ayat 34-39. Sesuai dengan nubuat tersebut, Elam ditaklukkan oleh Babel pada tahun 596 sebelum Masehi. Namun setelah itu, Persia di bawah pemerintahan Kores yang agung menguasai wilayah tersebut, dan orang Elam serta Media menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Kekaisaran Media Persia yang memiliki kekuatan dan kekuasaan hingga dapat menaklukkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi, memenuhi nubuat Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 21 ayat yang kedua. Peristiwa ini terjadi pada masa Daniel, ditulis dalam kitab Daniel pasal 5. Sebenarnya Daniel kemudian tinggal di wilayah Elam di Persia. Daniel pasal 8 ayat 2. Persia menjadi latar belakang untuk kitab Ester serta bagian awal Nehemia. Penaklukan Alexander Agung menuntaskan kekuatan dunia Persia, mewujudkan nubuat Daniel 8. Selama berabad-abad berikutnya, Persia di bawah pemerintahan Seleukus, Persia di bawah pemerintahan Partia, Sansania, Romawi, Bizantium, dan hingga pada akhirnya pada tahun 636 Masehi dikuasai oleh Islam. Kemudian dikuasai Islam pada tahun 1501, Iran didirikan sebagai sebuah negara. Di kitab Perjanjian Baru, orang-orang Iran disebut secara implisit sebagai orang Partia, Media, dan Elam yang berada di Yerusalem pada hari Pentakosta, ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-9. Ketiga kelompok individu ini adalah orang Yahudi yang tinggal di wilayah Persia kuno, yang sekarang dikenal sebagai Iran, dan mereka berada di Yerusalem untuk menyaksikan pembentukan gereja mula-mula. Keterlibatan Iran di akhir zaman akan menjadi salah satu negara yang partisipasinya dalam pertempuran Gog dan Magog. Jikalau saudara penuh dengan penasaran apa yang dimaksud pertempuran Gog dan Magog, dalam tayangan sebelumnya saya sudah membagikan tentang Gog dan Magog yang mungkin berlangsung pada masa awal kesusahan. Yeskiel pasal 38 ayat 5 secara khusus menyebutkan Persia sebagai rekan Magog atau Rusia. Negara-negara lain yang tergabung dalam koalisi ini adalah Sudan, Turki, Libya, dan lainnya. Tentara yang besar ini akan menyerang Israel. Pada saat itu akan menjadi bangsa yang cinta kedamaian. Ayat ini menggambarkan niat Gog untuk menyerbu tanah yang kota-kotanya tampak tembok dan menyerang orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tentram. Mereka semua diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Di dalam kitab Yeskiel pasal 38 ayat yang ke-11. Lalu bagaimana hasil dari ekspansi akhir zaman yang telah diwahyukan? Allah secara ilahi campur tangan
dan aliansi Gog dimusnahkan sepenuhnya. Engkau akan terjatuh di atas pegunungan Israel, engkau dan seluruh pasukanmu serta bangsa-bangsa yang bersamamu. Aku akan memberikanmu sebagai santapan bagi setiap burung pemakan bangkai dan bagi binatang-binatang di padang. Yeskiel pasal 39 ayat 4-5. Iran yang bekerjasama dengan Rusia mungkin percaya bahwa invasi mereka ke Israel adalah sebuah keberhasilan yang sudah pasti menang. Namun Allah memiliki rencana yang lain untuk melindungi Yerusalem, kota kudusnya. Allah akan mengirim pesan yang tegas kepada dunia. Aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan membiarkan namaku yang kudus dinajiskan lagi, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Ayat yang ketujuh. Baiklah saudaraku, dalam akhir tayangan ini saya mengingatkan sebagai salah satu umat pilihan Allah, orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ingatlah janji Tuhan kepada bangsa Israel, keturunan Abraham yang sejati, bahwa Tuhan akan memberkati kita jikalau kita memberkati Israel. Tuhan akan mengutuk kita jikalau kita mengutuk Israel. Hari ini kita telah menyaksikan bagaimana pertempuran yang dahsyat dan ajaib antara Iran dan Israel. Untuk itu saudara, mari kita mendoakan bangsa umat pilihan Allah supaya kita pun diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu ikut serta cawe-cawe hal-hal yang tidak benar adanya. Namun saudara, tetap kita berkati umat pilihan Allah, umat yang sudah dipilih. Baiklah saudaraku, di akhir tayangan ini kita diingatkan supaya kita tetap teguh berpegang pada janji Tuhan, bahwa umat pilihan tersebut tidak akan pernah ditinggalkan. Jikalau Israel tidak pernah ditinggalkan, kita sebagai Israel yang rohani tidak akan ditinggalkan dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia. Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melihat namanya yang kudus di tengah-tengah umat yang kudus. Aku tidak akan membiarkan umatku. Jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan yang lain tentang bagaimana nubuatan akhir zaman kepada bangsa Iran dan bangsa Israel sebagai umat tebusannya yang kudus. Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati.